pagi hari ini, pagi yang luar biasa Tuhan. Biar mulai kami ini Tuhan boleh memuji-muji nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Segala hormat, keagungan, dan kemuliaan, kejayaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau memuji-muji nama Tuhan. Dengan bersukacita kita mau memuji nama Tuhan. Hanya nama Yesus yang layak dipuji.
Mengucap syukur Tuhan. Kau berdoa pada saat ini Bapa, biar firman-Mu membangkitkan setiap kami. Urapi setiap kami agar mata kami melihat, telinga kami mendengar, hati kami percaya, dan setiap pikiran kami boleh menangkap setiap apa yang Roh Kudus-Mu sampaikan kepada kami pada hari ini. Dan kami akan mengalami perbuatan-perbuatan ajaib-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Apa kabarnya? Katakan sama-sama puji Tuhan. Aku diberkati. Jadi lupa. Apa kabarnya saudaraku? Berikan tepuk tangan Tuhan. Silakan duduk. Cik. Kiki kecilin dikit aja, jangan terlalu kecil. Ya. Cik. Oke. Shalom saudara, puji Tuhan. Biarlah seluruh jemaat GBS Kalvari ya, yang beribadah pada hari ini akan selalu mengalami kebaikan Tuhan, kehebatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Puji Tuhan ya. Saudaraku, kalau kita bertemu dengan keluarga atau teman, seringkali ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana keluarga kamu? Ya, kalau kita ketemu sama teman-teman, kita ketemu sama teman-teman kita yang udah lama atau keluarga, bagaimana pekerjaan kamu? Bagaimana bisnis kamu? Bagaimana mungkin kalau yang lebih detail, keuangan kamu? Atau bagaimana yang kamu kerjakan waktu yang lalu? Ya. Seringkali jawabannya menurut pengalaman, biasa-biasa aja, saya mah gini-gini aja dari dulu. Ya, seringkali seperti itu ya, saudara ya. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita agar kita semua bisa lebih lagi. Amin. Amin. Sama-sama katakan saya bisa lebih lagi. Saya bisa lebih lagi. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Nah, oleh sebab itu judul firman Tuhan pada hari ini adalah More of You. Ini more of you-nya, you-nya adalah diri kita. Kita lebih lagi. Dalam bahasa Indonesia yang mungkin diterjemahkan gini, lebih banyak lagi darimu. Ya, karena Tuhan mau kita lebih dari sekarang. Ya. Nah, more of you saya akan definisikan menjadi 3 bagian. Ya. Yang pertama adalah hidupmu bisa naik level. Yang kedua, mimpimu jadi nyata. Kemudian hidupmu berdampak ilahi. Ini yang dinamakan more of you. Hidup kita bisa naik level. Setiap orang pasti pengen naik level. Betul nggak? Kalau yang usaha makanan kecil, snack, pasti saudara pengen naik omsetnya. Betul nggak? Ya, dulu saya usaha snack beberapa bulan yang lalu ya. Tapi nggak terlalu jalan nih, namanya Man Snack. Tapi tetap itu jadi brand kita. Nanti sekali waktu saya keluarin lagi Man Snack ya. Wah, pertama-tama saya titipin di kantin sekolah. Ya, kemudian saya titipin di supermarket. Ya, kemudian ada kendala. Ternyata kalau di supermarket yang supermarket atau pasar modern itu harus ada Depkesnya, harus ada PIRT-nya. Jadi kami agak kesulitan pada waktu itu. Padahal itu bukan kita yang buat ya. Omsetnya pengen naik ya. Kalau lagi bulan-bulan pertama omsetnya bisa mencapai ratusan ribu. Aduh, pengen sampai jutaan ya. Saudara juga yang usaha pasti seperti itu. Yang usaha gorengan, ada yang usaha gorengan sih, makanan basah. Pengen usahanya dari misalnya omsetnya 100 ribu pengen jadi 200 ribu. Dari 200 ribu pengen 300 ribu ya. Yang ojol juga kayak gitu. Di sini ada yang ojek online ya. Itu dari misalnya pendapatan per harinya. Saya sering tanya tuh sama jemaat, berapa sih sehari bisa dapat nopek sampai? Ya, kalau lagi rame bisa nopek sampai. Wah, puji Tuhan. Tapi pengen lagi, meningkat lagi. Kalau bisa 400, kalau bisa 500, ya. Itu akan terus naik level. Demikian pula yang sekolah. Yang sekolah nggak terus di SD, ya.
Dari SD naik level ke SMP, kemudian SMA, kemudian kuliah S1, kemudian kalau yang mau belajar lagi S2, terus S3, tapi jangan terlalu banyak S-nya, ya nanti jadi S teler, S campur, ya S apa lagi? S doger, betul itu enak S doger. Karena Ibu Syuling ini baru pulang dari Jakarta, dia tiap hari makan S doger. Tapi saya nggak bisa bawa oleh-oleh ya, karena es itu bisa cair, ya. Ya, nah kita semua pasti naik level. Siapa yang mau naik level di sini angkat tangannya? Oleh sebab itu kita akan harus alami more of you, ya, harus naik level. Kemudian saya rangkum lagi, mimpi jadi nyata. Ya. Dream come true. Bahasa Inggrisnya gitu. Mimpi jadi kenyataan. Ya. Setiap orang pasti punya mimpi, dari yang paling muda sampai yang paling tua. Ya, pasti punya mimpi. Coba saya tanya, kalau yang muda-muda ya, saya tanya pakai bahasa Inggris. Saya tanya, Hesky, do you have a dream? Yes. What's your dream? Coba, wah, ngomong pakai bahasa Inggris ya. What's your dream? Ya, silakan jawab pakai bahasa Inggris. Jeva, do you have a dream? Kalau gitu, Fanny aja. Tessa M, do you have a dream? Wow, pakai bahasa Inggris. Yes, I have. What's your dream? Bisa dijawab pakai bahasa Indonesia atau bahasa Latin lah, nggak masalah. Apa mimpimu? Coba tolong. Sukses? Naik jabatan, udah 2 aja. Banyak. Sukses naik jabatan. Yaitu salah satu mimpi dari Tessa M. Saya yakin setiap orang juga punya mimpi. Ya, mau yang masih muda atau yang udah tua sekalipun tetap punya mimpi. Yang nggak punya rumah pasti pengen punya rumah. Yang nggak punya kendaraan pasti pengen punya kendaraan. Ya, punya mimpi-mimpi. Dan itu your dream will come true. Setiap mimpi itu bisa jadi kenyataan. Amin. Kalau kita more of you. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Kalau kita menggali diri kita, itu bisa jadi kenyataan. Dan itu adalah rencana Tuhan. Ya, Ibu Chungho punya mimpi. Bukan mimpi tadi malam maksudnya. Ya, mimpi tadi malam akan mimpi ngegosok. Ya, punya mimpi ya. Nah, setiap orang pasti punya mimpi. Alin punya mimpi. Do you have a dream? Pakai bahasa Sunda jawabnya. Boga mimpi? Boga. Nah, mimpi nak. Salah saya hiji nak. Sebutin satu aja. Banyak, tapi salah satu yang paling pengen apa? Wih, jadi bisnismen, kasih tepuk tangan. Dan itu akan menjadi kenyataan. Amin. Itu adalah more of you. Yang ketiga, hidupmu berdampak ilahi. Seringkali hidup kita nggak ada berdampak. Padahal kalau kita mengalami more of you, hidup kita jadi berdampak. Berdampak tuh bukan hanya soal duit. Wah, kalau berdampak tuh kalau saya udah kaya, ngebantu Fanny, ya ngasihin duit tiap hari ya. Bukan itu. Berdampak tuh sesuatu yang membangun orang lain. Sesuatu yang membuat orang lain menjadi bersemangat lagi hidup. Itu berdampak. Bahkan berdampak ilahi itu membuat orang lain yang tidak mengenal keselamatan, mereka mengenal keselamatan. Itu more of it. Ya. Nah, kita akan coba membaca beberapa ayat dasar firman Tuhan yang menjadi landasan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang more of you. Ayat yang pertama yang kita akan baca adalah Yohanes 10 ayat 10b. Ini tentang more of you. Ya, coba sama-sama baca 1, 2, 3. Aku datang supaya apa? Mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yesus datang untuk kita memiliki hidup. Dan hidupnya bukan hanya segitu-gitu aja, tetapi hidup dalam kelimpahan. Itu janji Tuhan, seru. Nggak perlu diterjemahkan lagi. Pak Pendeta salah menafsirkan kali. Enggak. Firman Tuhan bilang kayak gini. Nanti saudara baca di rumah masing-masing ya Alkitabnya. Di Alkitab terjemahan bahasa
Mandarin atau terjemahan lama, terjemahan baru, semuanya sama, hidup dalam segala kelimpahan. Itu artinya more of you, saudaraku. Yesus datang untuk menebus dosa kita, saudaraku. Dan banyak orang sekarang hidupnya dengan pola cukup-cukup saja. Ya. Cukuplah segini. Cukup imannya juga segini. Doanya juga cukup segini. Tetapi dalam konteks, ya, bicara dalam konteks ya, bukan artinya kita nggak boleh mengucap syukur. Tetapi dalam konteks tentang more of you, Tuhan tidak ciptakan kita, Tuhan tidak mendesain kita untuk cukup. Saudara perhatikan, Tuhan mendesain kita, menciptakan kita untuk memiliki hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita hidup dalam kelimpahan. Tapi nanti saudara perhatikan baik-baik, kelimpahan itu bukan jadi nanti punya uang yang banyak, punya emas 84 kilo atau yang lainnya. Enggak, saudara, bukan soal itu aja, kelimpahan dalam segala sesuatu, saudara. Ya, Tuhan menciptakan, mendesain kita tidak cukup, tapi Tuhan menciptakan dalam segala sesuatu kelimpahan. Ya, agar hidup kita menjadi lebih hidup. Bukan hanya slogan sebuah produk, ya. Apa slogan sebuah produk itu? Bikin hidup lebih hidup atau semakin terang, apa? Ya, itu pokoknya. Tetapi Tuhan mendesain kita, menciptakan kita untuk kita memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahan. Yang pertama, Yesus menebus dosa kita, ya. Dan itu membuat kita memiliki kehidupan kekal nanti. Amin. Siapa yang percaya saudara pasti masuk surga, angkat tangannya dengan yakin. Kurang yakin. Sekali lagi, siapa yang percaya saudara pasti masuk surga, angkat tangannya. Amin. Itu jemaat IBS Calvary atau House of Blessing atau yang mengikuti live streaming percaya, ketika kita percaya Yesus, ya, mau mati sekarang atau mau dipanggil pulang nanti, pasti masuk surga. Amin. Itu jaminan dari Tuhan. Dan dosa kita sudah diampuni. Tetapi bukan berhenti sampai di situ. Tuhan ingin kita lebih lagi. Kita memiliki kehidupan dan hidup yang berlimpah. Ya. More of you berarti saudara yang lebih lagi. Lebih dari diriku yang lama. Ya. Nah, more of you bukan bicara soal uang, tetapi lebih banyak lagi iman. Lebih banyak lagi hikmat. Bukan soal duit ya, tetapi lebih banyak lagi iman, lebih banyak lagi hikmat. Karena hikmat itu akan mendatangkan keberhasilan dan kekayaan. Kalau nanti saudara baca di rumah tentang Salomo, Salomo kepada Tuhan tidak minta kekayaan, tetapi dia minta hikmat. Dan hikmat itu akan mendatangkan keberhasilan dan kekayaan. Lebih banyak lagi kuasa, lebih banyak lagi berkat, supaya mimpi Tuhan tentang mendesain kita hidup berkelimpahan menjadi nyata. Ya. Kemudian ayat yang kedua menjadi landasan kita pada saat ini adalah Efesus 3:20. Efesus 3:20 sama-sama baca 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Jadi Tuhan bisa melakukan lebih banyak lagi, more of you di dalam saudara. Dan saudara tidak stuck di sini saja. Saudara akan lebih lagi dan lebih lagi. Amin. Tuhan bisa melakukan lebih banyak dari yang kita doakan. Tuhan bisa membuat saudara lebih beriman, lebih kuat lagi, lebih berhikmat, lebih berhasil, lebih diberkati. Amin. Siapa yang mau mengalami more of you, angkat tangannya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. 3 cara, ya, 3 poin hari ini, pagi hari ini saya akan bagikan buat saudara agar kita mengalami more of you. Bagaimana kita mengalami hidup yang berlimpah? Bagaimana kita mengalami kita yang lebih lagi? Ini bukan bicara soal kamu. Ini bukan bicara soal Anda, tetapi diri saudara. Jadi lebih lagi di dalam Tuhan. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama, more of you dimulai dari apa? Mindset kerajaan. Ya. Ini pakai bahasa Inggris supaya tidak terlalu kasar. Padahal artinya pikiran kerajaan. Mindset itu pikiran kan? Artinya. Nah, bagaimana
kita mengalami more of you. More of you dimulai dari mindset kerajaan. Mindset kerajaan gini, berhenti berpikir kecil karena Tuhan mau pakai kita menjadi besar. Amin. Amin. Saya mah gini-gini aja dari dulu. Saya mah cukup segini aja lah. Saya mah apa tuh? Ya itu bahasa si Eli. Saya mah apa tuh? Kasinggung. Saya mah apa tuh? Kasinggung. Ya. Saya mah orang miskin. Saya mah pikirannya kecil. Sampai selama-lamanya saudara seperti itu. Tetapi kenapa harus dirubah? Itu dimulai dari mindset kerajaan. Tuhan ingin kita tidak hanya kecil, tapi Tuhan mau pakai kita jadi besar. Amin. Amin. Kita baca coba ya landasan firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Memberi kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Sama-sama katakan, hari depan saya penuh harapan. Hari depan saya penuh harapan. Bilang sama sebelahnya, hari depanmu penuh dengan harapan. Hari depanmu penuh harapan. Iya. Amin. Aduh, saya mah dari dulu Pak Teddy tahu ya, keluarga saya mah semua miskin, melarat, dikutuk. Saudara jangan seperti itu. Mulai detik ini saudara punya harapan dalam Tuhan, punya masa depan yang indah. Amin. Walaupun saudara udah tua, tapi punya masa depan yang luar biasa. Amin. Apalagi anak-anak muda, ya. Jangan masa depanmu tidak ditentukan oleh keadaanmu saat ini. Tapi mami saya miskin, nggak punya apa-apa. Ya, saya mah bodoh. Pasti saya mah nanti paling jadi tukang tukang. Saya nggak nyebutin, takutnya nanti menyinggung orang lainnya. Saya mah jadi ini aja lah, udah. Saya mah nggak akan bisa jadi dokter tuh, nggak akan bisa jadi arsitek, nggak akan sarjana. Ya, firman Tuhan katakan masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan berakhir. Amin. Itu mindset kerajaan. Ya, bagi dunia mungkin katakan gini, itu nggak mungkin. Kalau kita lihat keadaan seru, mungkin nggak mungkin seru. Itu bahasa. Kalau kita lihat keadaan, ini nggak mungkin terjadi. Ya, tetapi Tuhan katakan ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi bukan kita, tetapi Tuhan yang mengerjakan seru. Buat kita yang nggak mungkin. Omset saya 100.000 sampai 10 tahun kemudian paling naik 140.000. Tetapi buat Tuhan, mungkin omset yang 100.000 itu bisa menjadi ratusan juta, bisa menjadi miliaran. Percaya, punya satu wibawa, punya satu pemikiran kerajaan. Coba kita baca ayatnya. Ini bukan kata saya, kata firman Tuhan. Dalam Lukas 1 ayat 37. Saya nggak catat. Coba dibuka lagi, bisa. Lukas 1 ayat 37. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayo sekali lagi dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berikan tepuk tangan buat firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil apapun mimpi saudara. Ya. Jadi jemaat GBS Kalvari atau yang mengikuti live streaming atau jemaat House of Blessing, percaya masa depan itu pasti ada dan tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Kita akan praktekkan coba ya. Nah, coba saudara pasti punya mimpi ya. Tadi saya udah tanya kan, saya nggak tanya lagi. Tapi saudara coba bayangkan mimpi saudara. Mungkin kalau ditanya nanti malu, Fen, mimpinya apa? Apa? Gitu ya. Sekarang tutup matanya. Tutup matanya, semua tutup matanya. Bayangkan mimpi saudara. Mungkin keuangan saudara lagi ada di bawah sekarang ya. Saudara pengen, saudara punya deposito. Ya, mungkin bisnis pekerjaan saudara lagi down. Saudara pengen bisnis itu lancar lagi. Pikirkan tentang mimpi-mimpi saudara. Mungkin keluarga saudara lagi bertikai. Saudara pengen punya
keluarga yang harmonis. Mimpikan itu, saudara. Atau kesehatan saudara sedang terganggu. Saudara punya sakit penyakit yang mungkin kita nggak tahu. Ternyata ada sakit penyakit yang kata dokter nggak bisa disembuhkan. Mimpi bahwa saudara sembuh. Udah, saudara udah mimpikan itu. Sekarang buka matanya. Sama-sama katakan, bagi Tuhan tidak ada saya. 1, 2, 3. Bagi Tuhan tidak ada bagi kami. Amin. Apapun mimpi yang saudara taruh tadi di pikiran saudara, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Ya, kadang-kadang keadaan kita membatasi kita. Coba saya kayak anak konglomerat itu ya. Waduh, saya punya perusahaan. Jangan gitu, saudara. Kita punya raja di atas segala raja. Kemarin di Calvary Man kita bahas tentang imamat raja. Itu identitas kita yang baru. Jadi kita adalah anak-anak raja. Ketika mindset kita kerajaan dan kita memang betul anak-anak raja, fasilitas kerajaan diberikan buat saudara. Amin. Apa yang Tuhan punya, Tuhan akan berikan. Dan kita punya akses langsung ke surga. Ya, itu luar biasanya kita. Ketika kita punya mindset kerajaan, kita punya akses ke surga. Itu ada firman Tuhannya. Tapi nggak saya bahas sekarang ya. Mindset kita harus mindset kerajaan. Perbaharui pikiran, upgrade cara berpikir agar kita naik level. Sehingga mimpi kita jadi nyata. Dan mimpi itu dimulai dari pikiran yang percaya bahwa Tuhan sanggup. Kita baca Roma 12 ayat 2 dan Galatia 2 ayat 20. Roma 12 ayat 2, Galatia 2 20. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang dimaksud dengan pembaharuan budimu itu adalah pikiran kita. Mindset kita harus mindset kerajaan. Ya. Ingat, mulai sekarang saudara adalah imamat rajanya. Saudara adalah anak raja. Aminnya kok 1, 2 orang. Saudara percaya gak sih saudara anak raja? Saudara percaya gak anaknya presiden? Amin. Anak raja, saudara, lebih dari presiden. Imamat raja nih, mindset kita mindset kerajaan. Walaupun hari ini kita belum mendapatkan fasilitas itu. Kenapa? Karena mungkin kita belum mengalami more of you. Karena mungkin mindset kita masih mindset yang dulu. Aku mah apa tuh, cek saya lihat. Aku mah apa tuh? Ada lagunya ya kalau salah. Aku mah apa tuh gitu. Aku mah apa tuh? Kamu adalah orang-orang kerajaan Allah. Kalau saya bahas sedikit ya, wah ini luar biasa. Saudara. Kalau saya mengingat itu, saudara, ya, ketika saudara mungkin banyak masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah apapun juga, saudara berpikir bahwa saudara adalah anak raja, saudara bisa mengatasi itu. Dan itu transfer dari kerajaan Allah. Bukan transfer duit ya maksudnya. Hayowe diumumin dengan duit, bukan soal itu. Transfer bahwa saudara punya akses langsung ke surga. Kalau saya bahas sedikit tentang kerajaan, saudara. Kalau saudara punya akses langsung ke surga, saudara, itu semuanya, saudara. Saya ambil contoh siapa ya? Yang nggak marah. Maya lah, Maya mah nggak marah. Kalau nggak marah juga dia udah marah. Maya banyak uang ya, misalnya. Amin. Kalau dikasih contoh mesti amin, saudara. Tapi kalau dikasih contohnya, Maya misalnya orang miskin, jangan diaminkan. Maya banyak uang, uangnya triliun. Tetapi bukan hasil korupsi, ya. Dia nabung. Betul, saudara. Tapi sekarang baru ada 1,5 triliun ya. Nah, ini punya ATM-nya. Maya pernah bilang gini, nih, karena kamu teh dulu orangnya yang paling dikasihi ya, dia pakai ATM.
Pohon pinnya. Nah, kalau misalnya kamu butuh sesuatu, pakai aja. Gak usah bilang saya. Ya. Ini contoh nih, asik-asik banget. Ya. Nah, kalau demikian, dia punya akses langsung nggak ke rekeningnya? Ini soal duitnya. Punya. Kapan dia butuh? Aduh, lagi butuh nih, anak ke sekolah. ATM. Tapi dia nggak pohon, dia tahu kode ATM-nya 1, 2, 3, 4. Ya kan? Keluar langsung. Demikian pula kita. Ketika Tuhan katakan you are, bahasa Inggrisnya lupa. Anda adalah imamat rajani, bangsa yang kudus, imamat rajani, punya akses langsung ke surga. Saudara bisa minta itu kepada Tuhan. Ya. Apapun yang saudara mau, kesehatan, keuangan, keharmonisan, aksesnya langsung ke surga. Itu yang kita perlu bangga sebagai orang-orang Kristen. Karena kita diangkat yang dulunya bukan siapa-siapa, diadopsi oleh Tuhan, oleh darah Yesus. Kita diangkat dan kita menjadi anak-anak raja. Amin. Saudara percaya saudara anak raja? Amin. Saudara percaya saudara punya akses langsung ke surga? Amin. Coba lihat sebelahnya. Kamu anak raja bukan? Atau anak papa kamu? Ya, jadi kita harus punya mindset kerajaan. Sama-sama bilang mindset kerajaan. Yang kedua, masih ada 2 lagi nih. Yang kedua, more of you datang lewat proses dan ketaatan. Sama-sama bilang proses dan ketaatan. Jadi nggak gitu aja. Contohnya Yusuf. Yusuf tuh mengalami dia harus dibenci oleh saudara-saudaranya, mau dibunuh, dipenjara, dimaki-maki orang, dihianati, dilecehkan. Dan dia harus mengalami proses itu. Mungkin saudara dalam proses itu saat ini. Aduh Tuhan, udah terlalu lama nih, saya nggak punya pekerjaan, saya nggak punya uang. Dulu ya 3 bulan yang lalu saya masih punya uang. Baru 3 bulan. Prosesnya, saudara tahu berapa lama Yusuf diproses? Ada yang tahu? Wis. Ada yang tahu? 13 tahun. 13 tahun dia harus hidup dalam penderitaan. Boro-boro melihat masa depan. Tetapi Yusuf memelihara mimpinya. Karena dia katakan, Pak, aku percaya mimpi ini dari Tuhan. Dia akan memimpin satu bangsa yang besar. Saudara juga kalau punya mimpi, pelihara mimpi itu sampai jadi kenyataan. Saudara. Dan percaya, backing kita bukan siapa-siapa lagi. Tapi backing kita bukan orang kuat. Backing kita bukan orang kaya. Tetapi raja di atas segala raja. Dia akan membuat your dream come true. Setiap mimpi menjadi kenyataan. Ya. Harus berproses, ya. Tuhan gak kasih jadi langsung instan. 3 menit jadi, apa itu 3 menit jadi? Instan. Ya, tapi jangan sebutin mereknya. Karena kita gak di-endorse. Kalau di-endorse, setiap orang nanti dapat, ya, pulangnya instan. Ini instan 3 menit jadi, enggak, serupa ada proses. Dan di proses itu kita harus taat. Ketika saudara sedang diproses, saya percaya sebagian besar di sini lagi proses. Saya juga lagi proses. Lagi diproses, kita harus taat. Tanpa ketaatan, proses itu akan gagal. Aduh, udah gak tahan, cek pasul ini. Udah gak tahan, Udah gak tahan, 5 tahun saya udah mundur aja. Gagal. Kalau itu ketika kita dalam proses, kita belajar taat terus, maka kita akan melihat hasilnya. Sama seperti Yusuf. Coba di tahun ke-10 tahun lama gak? 10 kali 365 hari. Lama saudara menunggu itu. Waduh, ini janji Tuhan menyata ya. Malah saya dimasukin ke sumur. Malah saya dihianati, masuk penjara. Waduh, mati deh. Bukan karena korupsi. Bukan karena emas yang ratusan kilo. Ya, tetapi karena dia dihianati. Coba di tahun 10 itu ketika dia masuk penjara, dia mengubur mimpinya dalam-dalam. Aku kubur mimpiku dalam. Lepaskanlah ingatan tentang mimpi itu. Ya, jadi raja enggak jadi. Tapi ketika dia berproses, diproses oleh Tuhan, dia tetap taat kepada Tuhan. Dia tetap melakukan firman Tuhan. Dia tetap berdoa dan menyembah Tuhan. Pada tahun yang ke-13,
dia mulai diangkat oleh Tuhan. Dan dia akhirnya menjadi raja. Bahkan Yusuf dari yang tidak ada apa-apa bisa memberkati bangsa-bangsa. Sama dengan kita. Ketika kita diproses, mungkin saatnya kita bisa bilang, saya mah apa tuh sama Tuhan? Aduh, saya mah Tuhan. Udahlah, jangan menyerah, tetap taat. Maka saudara akan lihat nanti saudara akan menjadi orang-orang yang mimpinya jadi kenyataan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Taat dalam hal kecil itu merupakan pintu menuju dampak yang lebih besar. Ya. Kita baca dalam Lukas 16 ayat 10. Kenapa kita harus setia dalam perkara kecil? Sama-sama baca. Belum ya. Lukas 16 ayat 10. Sama-sama baca 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia juga. Ya, jadi harus setia dalam perkara kecil. Ilustrasi sedikit seru tentang proses ya dan ketaatan. Saudara ingat tentang kisah 5 roti 2 ekor ikan, ya. Nah, ketika Tuhan bilang, Tuhan mau menyampaikan ya kepada murid-muridnya, tolong dong, ini orang-orang yang ikuti 5.000 orang lebih ya, kita udah KKR, kasih makan dong, siapa lapar. Kata murid-muridnya nggak ada yang mau makanan, catering tutup semua, karena ini di tahun sekitar 1800 sekian, ya catering itu adanya 2020. Wah, nggak ada Tuhan masa nggak tahu itu aja, nggak ada yang mau makanan. Padahal Tuhan menguji. Di situ ada anak kecil, bawa apa? 5 roti, 2 ekor ikan, dan dia serahkan kepada Tuhan. Ya. Dan akhirnya 5 roti dan 2 ekor ikan itu membuat 5.000 orang yang tercatat. Mereka makan sampai kenyang dan sisanya 12 keranjang atau 12 bakul. Itu artinya, saudara, bahwa kisah ini mengajarkan Tuhan tidak melihat seberapa besar kemampuan kita. Kemampuan kita kecil, saudara. Ya. Kita sebagai manusia, kemampuan kita kecil. Tuhan tidak melihat seberapa besar itu. Tetapi Tuhan melihat Tuhan melihat kita mau diproses atau kita mau taat. Ya, setiap orang yang mau diproses dan taat, maka Tuhan akan membuat kekurangan jadi kelimpahan. Coba bayangkan kalau anak kecil itu pelit. Ya. Oke, saya makan sendiri. Yang diberkati cuma anak kecil itu. Tetapi ketika dia berkemurahan menyerahkan itu kepada Tuhan, maka itu menjadi kekurangan, itu menjadi kelimpahan buat banyak orang. Ya. Oleh sebab itu kita harus belajar diproses dan taat. Kita harus ikuti prosesnya dan belajar taat, maka kita akan mengalami more of you. Amin. Amin. Sama-sama bilang, ikuti prosesnya. Ikuti prosesnya dan taat. Kalau yang suami istri, coba tepuk istrinya atau suaminya, sabar dan proses. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, more of you terjadi ketika kita bersandar penuh. Sama-sama katakan bersandar penuh. Nah, kita bisa berusaha, tapi tanpa Tuhan kita capek sendiri. Sering saya pertanyakan ini, tanpa Tuhan, ya, ini pertanyaan nih, tapi hati-hati ya, bukan aja besar. Tanpa Tuhan orang bisa berhasil nanti. Diborong, bisa tapi kerja keras. Tanpa Tuhan orang bisa kaya, betul nggak? Tanpa Tuhan orang bisa punya emas 50 kilo, betul nggak? Ini dia berhasil. Tanpa Tuhan orang bisa berhasil, betul? Betul. Tapi capek sendiri. Ya. Tapi ada satu ayat yang luar biasa. Nanti saya akan bahas. Contohnya gini, ada kawan saya nggak sebutan namanya dan posisinya di mana. Dia dari orang nggak punya, ya, nggak punya harta, nggak punya apa-apa lah. Dia kerja keras, dia dagang mati-matian,
banting tulang, tulangnya dibanting-banting. Wah, pokoknya siang jadi malam, malam jadi siang, betulan saudara. Sampai sekarang masih. Ya. Dan dia akhirnya setelah bertahun-tahun, setelah anaknya besar, SMP, berarti sekitar 10 tahun lebih, dia punya harta yang banyak. Dia bisa membangun rumah. Ya. Dia punya toko. Tokonya 24 jam. Gak ada yang kerja. Gak ada yang kerja. Tapi duitnya ngomong lebih banyak dari sis Maya. Tadi Maya 500 miliar. Ini mungkin 600 miliar. Karena dia kerja keras, ngumpulin uang, punya banyak harta. Ya. Tetapi sebentar lagi pasti COVID. Tidurnya cuma 2 jam, bro. Gak bisa dinikmati. Saya undang ke gereja ya. Pak, pendeta maaf, gak ada waktu. Gak ada waktu. Minggu buka, terus siang malam. Dari pagi sampai subuh. Subuh paling ketiduran sebentar di tokonya. Dagang lagi. Itu salah satu contoh tanpa Tuhan bisa orang berhasil, tapi capek. Dan dia tidak bisa menikmati kehidupan. Tetapi bersama dengan Tuhan, ini luar biasa. Kita bisa bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan yang membuat segala sesuatu yang berhasil. Bukan kekuatan kita loh, saudara. Ketika kita bekerja sama dengan Tuhan, bersandar penuh dengan kekuatan Tuhan, Tuhan yang buat apa yang kita lakukan berhasil. Amin. Tapi harus kerja ya, harus berusaha ya, nggak boleh malas ya. Tapi apa yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil dengan kuasanya. Itu bedanya. Ya, kita bisa menikmati, kita bisa hidup damai dengan keluarga, kita bisa ke gereja, kita bisa jalan-jalan. Tapi jangan jalan-jalan terus, nanti uangnya habis. Terus kita bisa menikmati, sehingga bersama dengan Tuhan, ketika kita bersandar penuh sama Tuhan, more of you itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Ayat terakhir, Filipi 4 ayat 13. Ayat kedua terakhir, ya. Filipi 4 ayat 13, sama-sama baca 1, 2, 3. Segala perkara apa? Dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Apapun kita bisa tanggung di dalam Tuhan. Karena apa? Tuhan yang beri kekuatan. Jangan bilang, aduh saya mah gak kuat lagi, Pak Don. Saya mah udah kacau. Jangan bilang kayak gitu. Tapi kita bisa katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Meskipun mungkin perusahaan saudara lagi bangkrut. Ya ada beberapa pengusaha ya dari gereja lain sering kali sharing. Kemarin dia telepon sama saya, Pak pendeta minta bantu doa ya. Kenapa? Saya bilang, ya dia sakit atau kecelakaan. Enggak, usahanya lagi down. Oh gitu, jadi bukan yang jualan baju aja sepi, yang jualan makanan aja sepi, yang jualan combro aja sepi, yang jualan properti juga sepi, saudara-saudara. Butuh kekuatan Tuhan. Tapi ketika kita di dalam Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat kita. Amin. Amin. Ayat terakhir, Amsal 3, 5-6. Bagaimana kita harus mengandalkan Tuhan, bersandar penuh sama Tuhan agar kita mengalami more of you. Baca 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan apa? Segenap hatimu dan dengan bersandar Dia. Terus akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar pada pengertianmu. Bersandar pada kekuatan Tuhan. Maka saudara akan melihat semuanya akan menjadi baik. Ya, puji Tuhan. Ingat, kalau saudara menjadi lebih atau saudara mengalami more of you, bukan karena saudara hebat. Sekali lagi, saya dan saudara tidak ada. Saya dan saudara salah. Saya dan saudara paling ya terlalu bersemangat banyak. Saya dan saudara tidak ada apa-apanya, saudara. Kita harus bersandar pada kekuatan Tuhan, maka kita menjadi apa-apa. Kita menjadi berhasil, kita menjadi sukses karena Tuhan yang buat itu kita berhasil. Teman-teman yang ojol jangan sedih. Nanti punya banyak driver. Anda menjadi adminnya saja. Ada 100 motor yang saudara operasikan.
Amin. Amin. Saudara yang sedang berusaha, percaya usaha saudara akan berhasil bersama dengan Tuhan. Ya, jangan kecil hati, nikmati prosesnya. Seperti tadi siapa? Yang 13 tahun, Yusuf. Kita baru berapa tahun sih? Ya, tetapi nikmati prosesnya sehingga kita bisa melihat penghujungnya nanti. Kita bisa melihat more of you. Sesuatu yang lebih terjadi dalam kehidupan. Amin. Puji Tuhan. Saya akan closing. More of you bukan berarti kita harus bekerja berkali-kali lipat. Tetapi more of you artinya more of God. Artinya Tuhan harus lebih dalam diri kita. Ayat terakhir kita baca sama-sama. Ada Amos 5 ayat 6a. Yuk baca sama-sama Amos 5 ayat 6a. Tim pelayanan saya maju ke depan. Ya, ayat 6a aja ya. 1, 2, 3. Carilah Tuhan, Maka kamu akan hidup. udah sampai situ. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Jangan cuma cari duit. Jangan cuma cari makan. Tapi cari Tuhan. Tuhan katakan kau akan hidup. Amin. Sama-sama bilang cari Tuhan. Cari Tuhan. Sama-sama bilang cari Tuhan. Cari Tuhan. Maka kamu akan hidup. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tundukkan kepala. Kita akan menyembah Tuhan. Waktu more of God ada terjadi dalam kehidupan saudara, di pekerjaan saudara, di keluarga saudara, otomatis hidupmu pasti naik level, mimpimu ketemu jalannya, dan hidupmu berdampak ilahi. Karena bukan saudara lagi yang kerja, tetapi Tuhan turut bekerja bersama dengan saudara, sehingga segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan buat saudara. Alamilah more of you. Kita baca dulu sama-sama poin terakhir, yuk sama-sama. Alamilah more of you. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Alamilah more of you, lebih banyak darimu, dengan memiliki mindset kerajaan. Terus mau diproses dan belajar taat. Terus dan bersandar pada kekuatan Tuhan, sehingga more of you terjadi. Hidup saudara naik level, katakan amin. Semua mimpimu menjadi nyata, katakan amin. Hidupmu berdampak ilahi. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bangkit berdiri dan kita akan menyembah Tuhan. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Rindukan Tuhan. Deeper in love, deeper in
Kami mau lebih lagi, mengalami more of you, seperti janji-Mu Tuhan. Kami tidak stuck, berhenti di titik ini, tetapi kami akan mendapatkan lebih lagi, karena itu janji-Mu. Hidup berkelimpahan, hidup naik level. Kami mau naik level Tuhan. Semua mimpi menjadi kenyataan, dan hidup kami berdampak ilahi bagi keluarga, lingkungan kerja kami, lingkungan bisnis kami, lingkungan sekolah kami. Perbarui pikiran kami Tuhan. Mindset kami harus punya mindset kerajaan. Proses kami, dan kami mau taat Tuhan. Dan kami mau bersandar pada kekuatan Tuhan saja. Dan kami percaya Tuhan sanggup melakukan lebih banyak dari apa yang kami doakan. Terima kasih Bapak. Meteraikan firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Agar mulai hari ini kami semua bisa menjadi orang-orang yang lebih lagi di dalam. Amin. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Good morning GBS Calvary Sukabumi. Welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Calvary Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Calvary Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Calvary Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBS Calvary Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depan kita akan ada House of Blessing. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 5:30 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join dan berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus, hadir tepat waktu ya. Bagi para kaum wanita, hari Jumat minggu depan akan ada Calvary Woman. Yuk mari berkumpul untuk menjadi wanita-wanita teguh karena penyertaan daripada Tuhan Yesus. Calvary Woman akan diadakan di GBS Calvary Sukabumi pukul 5 sore. Dan untuk Jumat malamnya kita akan ada Midweek Worship di YouTube channel GBS Calvary jam 8 malam. Midweek Worship kali ini kita akan dilayani oleh Pastor Oscar Surjadi from Portland City Blessing Church, Oregon, USA. So, don't forget to subscribe dan nyalain notifikasi YouTube channel GBS Calvary Sukabumi agar Anda tidak ketinggalan setiap tayangan program dari gereja kami. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu depan kita akan ada Calvary Youth edisi Calvary Films. Bagi kalian yang mau nonton bareng dan dapetin pesan firman Tuhan dari filmnya, kita tunggu di GBS Calvary Sukabumi jam 4 sore. So, stay tuned and don't miss it out. Kita ada program spesial juga loh, yaitu WFH alias Worship from Home. Setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Yuk buruan join WFH ini agar kita bisa menjadi pendoa-pendoa sebagai penopang bagi gereja GBS Calvary Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Calvary Sukabumi lantai 1 dan lantai 2. Dan juga Calvary Kids di lantai 3. Dan tentunya kita akan bertemu, berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, I see you guys there. Amsal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu
dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, tetapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan untuk Tuhan melalui gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau memberikan persembahan secara langsung melalui kantung persembahan yang akan diedarkan. Selamat memberi. Follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching what's on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you. Puji Tuhan, kita sudah menerima pengumuman yang mau jadi host Kalvari Waspon nanti boleh daftar sama Kohesi ya. Oke, itu adalah jadwal ibadah seminggu ke depan. Hari Rabu ada apa, Bapak Ibu? Doa puasa, fasting ya. Kita ikuti ya puasanya dan doanya. Yang bisa datang doa, yang tidak terikat oleh kerjaan, jam 5 sore ditunggu di sini. Kamis ini kosong di sini di rumah Ibu Dewi, dan Jumat giliran kaum wanita ya untuk hadir. Bisa pada datang ya semuanya. Dan kemudian hari Sabtu ada Kalvari Flick. Kalvari Flick itu nonton bareng, yang anak youth, yang teens boleh hadir. Kalau ada orang tua yang mau ikutan nonton boleh juga gitu. Tapi untuk ibadah Kalvari Flick ini untuk youth ya dan teens. Kemudian minggu seperti ini ada ibadah umum dan sekolah minggu. Untuk baptisan, saudara, nanti yang mau ikut baptisan mungkin jangan pulang dulu ya, bisa ketemu Bapak Gembala. Minggu depan kita akan mulai katekisasi ya, katekisasi, dan direncanakan baptisan itu akan diadakan tanggal 17 Agustus, itu jatuh hari Senin, pas hari kemerdekaan, libur gitu ya. Jadi baptisannya hari Senin sore ya. Nah, tapi nanti sekali lagi yang mau ikut baptisan ngobrol dulu sama Bapak Gembala pulang ibadah ini ya. Dan minggu depan ada penjualan roti ya, ini untuk juga kas gereja ya, untuk dana gereja. Jadi siapa yang mau pesan, saya udah buka orderan, nanti saya share lagi ya, yang mau langsung di list. Tapi kalau misalnya nanti aja on the spot boleh, karena nanti juga ada langsung tersedia jualan. Tapi kalau yang mau pesen udah banyak nih yang pesennya, ada yang pesen 20, 10, 15 gitu ya. Nah itu di list, jadi nanti udah dipisahkan, karena kan terbatas. Kalau yang on the spot terbatas, yang ada aja gitu. Tapi kalau yang mau milih berbagai macam rasa kan gitu, saya mau rasa ini, nah itu harus pesan dulu gitu ya. Demikian pengumuman. Terima kasih untuk kasih saudara, kesabaran saudara. Kita percaya ya, bersama Kristus kita pasti bisa melewati proses-proses kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Tetap kuat dan tetap semangat. Kita akan berdoa sekali lagi untuk persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat yang Tuhan masih sediakan buat kami, sehingga kami tidak berkekurangan sesuatu yang baik. Lalu sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan Yesus kolekte. Tuhan juga yang akan mengurapi setiap tangan-tangan kami, hati kami. Tuhan, kami percaya setiap pemberian ini juga adalah tanda syukur kami. Kau yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini memberikan ataupun belum juga bisa memberikan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan memberkati lebih lagi, sehingga kami juga terus bisa melayani Tuhan Yesus lewat persembahan ini. Juga kami bisa memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan sukacita.
Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Mari saudara saya undang bangkit berdiri. Kami percaya Tuhan Yesus, kami akan lebih lagi dari hari ini. Ketika kami keluar dari tempat ini, kami akan melakukan firman Tuhan. Dan firman Tuhan akan bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami yang datang dengan susah, Tuhan sudah hiburkan. Kami yang datang dengan permasalahan, ada banyak jalan keluar yang Tuhan berikan buat kami. Ketika kami datang dengan Tuhan Yesus beban, Tuhan Yesus, Kau sudah angkat beban kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus yang sakit pun Tuhan sudah sembuhkan saat ini. Kami bertambah sehat. Kami sudah disehatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk hari Minggu yang penuh dengan berkat ini. Kami akan menyambut hari Minggu ini dengan penuh sukacita, dengan penuh berkat daripada Tuhan. Dan kami juga akan pada hari ini akan bersaksi kepada banyak orang tentang kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpuji namamu Yesus, dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita, siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup kamu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan